Halo sahabat Netra, sebelum nonton videonya, klik subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa klik like dan share video ini. Stay tune terus ya di channel Dunia Netra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofyan di channel Dunia Netra. Hari ini kita ingin berbincang-bincang kembali bersama narasumber. Kali ini narasumbernya adalah seorang tunanetra. Beliau seorang trainer komputer di Yayasan Mitra Netra. Hari ini beliau ingin berbagi cerita dan ilmunya kepada kita semua. Siapa narasumber kita hari ini? Yuk kita langsung sapa saja. Selamat sore Mas Suryo. Ya, selamat sore. Selamat sore Ya, semuanya. apa kabar di hari ini Mas Suryo? Kabar baik, stay Wah, healthy. luar biasa. Udah lama kita nggak bertemu ya Mas Suryo ya. Ya, lumayan lah. Iya luar. Ya, sekarang kegiatannya apa nih Mas Suryo selama pandemi ini gitu? Kegiatannya masih mengajar, cuma metodenya diganti. Sekarang kan mengikuti pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi kita tidak membuat dulu tatap muka, tetapi pembelajarannya sekarang ya online jarak jauh. Gitu. Oh gitu ya. Berarti Iya. tetap belajar ya, tapi sistemnya online ya, ini berbeda sistemnya aja ya. Iya, tetap belajar, tetapi metode yang digunakan itu metode jauh via online gitu. Oh, seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, terus dengar-dengar Mas Suryo ini mengikuti program ELTA ya, Mas Suryo? Ya, tahun kemarin, akhir tahun kemarin, September sampai Desember, Oh gitu di gitu. Denpasar, Bali. Oh gitu. Itu prosesnya bagaimana tuh Mas Sur bisa mengikuti program ELTA tersebut? Ya, jadi kalau ELTA itu kan English Learning Training Assistant, jadi kayak Mm-mm. semacam apa ya, eh, program ini pelatihan bahasa Inggris untuk mempersiapkan mengikuti tes IELTS tes. Itu Mm-mm. IELTS tes itu semacam apa? Semacam standarisasi Mm-mm. International English uh, Testing System gitu. Saya agak lupa. IELTS ya, International English Mm-mm. Language Testing System. Jadi kalau yang lainnya tuh sejenisnya TOEFL lah gitu. Nah, itu Oh. prosesnya itu saya dapat bulan awal-awal tahun 2019 Uh-uh. April gitu, terus saya coba apply, terus proses apa namanya, proses uh, yang itu berjalan sekitar bulan Juli lah gitu prosesnya. Oh. Kemudian ya awal September sudah mulai gitu di Denpasar. Oh gitu. Selama berapa bulan tuh Mas Suryo di Denpasar? Lama 3 bulan, berapa ya, 3 bulan 7 hari lah persisnya sih, antara 3 bulan 7 hari, 3 bulan 10 hari lah gitu lah persisnya. Jadi Oh. ya selama 3 bulan itu memang benar-benar dipersiapkan untuk mengenal berbagai bentuk-bentuk soal yang keluar pada saat IELTS, Mm-mm. kemudian bagaimana cara mengerjakannya, terus ya seperti itulah, memperbaiki grammar, memperbaiki vocabulary, seperti itu. Oke. Itu berarti terbuka untuk tunanetra juga ya Mas Suryo ya? Sebenarnya ELTA itu GFA-nya ya, Mm-mm. geografi fokus areanya itu adalah Indonesia Tengah dan Timur Mm-mm. sebenarnya. Jadi mereka mensasar, kan ELTA ini adalah salah satu program short term namanya ya, Mm-mm. dari AAS, Australia Award Scholarship gitu, atau Australia Award Indonesia lah gitu ya. Nah, salah satu program ini ELTA, jadi program bantuan untuk mengikuti tes IELTS gitulah, semacam apa? Semacam training seperti itu. Nah,
untuk Indonesia itu ditambahkan satu lagi kategori, yaitu disabilitas. Nah, Oh gitu. disabilitas itu bisa dari Aceh sampai Papua gitu. Bisa bisa mendaftar. Jadi tidak hanya tunanetra sebenarnya, jadi untuk semua, Disabilitas lain juga bisa ya gitu untuk ya. semua disabilitas lain, betul. Terus prosesnya itu yang disabilitas itu kelas inklusi namanya itu cuma ada di Elta Bali. Oh Jadi gitu tuh. ada di beberapa tempat seperti Elta Bali, Elta Papua, Elta NTB, gitu, Elta NTT, terus Elta Ambon, Maluku, gitu. Sebenarnya dijalankan serentak di beberapa tempat, cuma yang memang untuk kelas disabilitas itu atau kelas inklusi, ya maksudnya tidak hanya disabilitas itu cuma ada di Elta Bali. Oh, diadakannya di Elta Bali gitu ya untuk yang kelas inklusi. Ya di program Elta Bali, tempatnya di IAL gitu. Berarti semacam seperti lembaga kursus ya Elta ini ya untuk bahasa Inggris gitu ya? Elta ini program lembaga ya yang dijalankan di lembaga kursus yang namanya IALF Indonesia Australia Language, F-nya saya lupa apa ya. Saya lupa F-nya. Iya, jadi IALF gitu bisa dicari. Nah, mungkin sedikit ini ya, sedikit saran untuk teman-teman yang nantinya akan mencoba mengikuti tes IELTS, coba ini daftarnya lewat IALF. Itu ada di Jakarta ada, Surabaya ada, Bali ada. Karena IALF itu mengakomodir teman-teman yang disabilitas seperti saya tunanetra misalkan. Itu mereka memfasilitasi menyediakan soal-soal yang accessible gitu. Jadi bahkan British Council pun, jadi untuk teman-teman disabilitas mungkin yang terutama tunanetra gitu, mungkin bisa melihat IALF gitu untuk gitu ya. mengambil tes IELTS. Iya. Itu berbayar atau gratis, Mas? Kalau tesnya sendiri itu berbayar sekarang sekitar berapa ya? Kalau kemarin tuh sekitar, kalau dirupiahkan ya, Iya. sekitar 2,9 gitu. Oh, Kalau 2,9 juta dirupiahkan ya. sekitar 2,9, ya. Untuk mengikuti program ELTA tersebut yang di Denpasar Bali itu. Bukan untuk tes IELTS-nya, tapi Oh, tes kalau untuk IELTS-nya. ELTA-nya sendiri, ya untuk program ELTA sendiri itu sebenarnya apa namanya? Ketika saya ikut itu fasilitasi sebenarnya itu gratis program belajar selama 3 bulan dan gratis mengikuti tes IELTS gitu, yang harus saya bayar 2,9 itu saya digratiskan, kita digratiskan gitu ya. Kemudian diberi tambahan karena harus tinggal di Denpasar kan, jadi Iya benar, dikasih uang saku gitu. Oh gitu. Untuk tinggal di sana, untuk biaya sewa kos-kosan, biaya makan gitu, ada uang sakunya. Oh, kok bisa gratis gitu, Mas Suryo? Awalnya emang seperti apa pendaftarannya? Apa memang program beasiswa atau bagaimana? Ya, yang tadi yang saya katakan ini adalah salah satu program dari Australia Award Indonesia yang mencoba untuk ya memfasilitasi tadi teman-teman yang geografik fokus areanya itu ada di Indonesia Tengah dan Timur. Tetapi ditambahkan satu kategori yaitu disabilitas. Kalau disabilitas itu boleh dari Aceh sampai ke Papua. Ini untuk mendorong mereka yang nanti selesai tes IELTS itu kalau mencapai skor yang Yang cukup itu sesuai gitu didorong untuk mendaftar program master. Oh gitu, Tuh. program master. Ya boleh di mana saja sebenarnya sih, bisa di mana saja ya, kampus yang menyediakan program, kan sekarang banyak tuh ya beasiswa gitu ya. Itu kan salah satu persyaratannya biasanya harus menyertakan semacam sertifikat standarisasi bahasa gitu ya. Kalau ada yang namanya TOEFL, Test of English as language foreign language, kemudian ada ini IELTS, International English Language Testing System gitu. Itu salah satunya. Jadi setelah mendapatkan skor yang
cukup, nah ini didorong untuk mendaftar ikut program beasiswa gitu. Oh gitu. Oh iya, Mas Suryo, untuk misalkan kita mau tahu nih, itu kita bisa dapat informasinya dari mana ya untuk program ini gitu yang Mas Suryo ikuti? Ya, jadi kalau informasinya itu ada di situsnya AAI, Australia Award Indonesia gitu. Tetapi khusus untuk tahun 2020 ini karena ada pandemi ini ya COVID-19, itu setiap tahunnya itu penutupannya itu sekitar bulan April, akhir April. Tetapi Hmm. khusus untuk tahun ini dimundurkan sampai Juni, akhir Juni. Jadi dengan harapan banyak nanti teman-teman yang bisa mendaftar kan karena pendaftarannya selain bisa via online juga bisa lewat pos. Ada aturannya di situ kok, dijelaskan semuanya. Oh gitu. Gitu. Nah, kalau pengalaman dari Mas Suryo sendiri, ada persyaratan khusus nggak sih untuk mengikuti program ini? Persyaratan khusus ya. Kalau Mas Suryo sendiri gitu. Ya, persyaratan khusus sih enggak sih. Enggak ya? Ya, persyaratan khusus sih enggak sebenarnya. Um, Sebenarnya sih gini, ketika kita akan Hmm. mendaftar itu kan Ya, ada seleksi tuh, proses ya. seleksi. Nah, Hmm. proses seleksinya itu kita akan dites beberapa kali. Pertama seleksi administrasi gitu. Syaratnya sih minimal setiap peserta itu punya IPK ya Hmm. 2,75. Oh, IPK Itu standar lulusan. standar Tapi S1-nya ya? kalau iya, tapi kalau untuk disabilitas saya lupa waktu itu ya berapa gitu. Tapi kalau tidak salah ada sedikit inilah Kompensasi. toleransi. Oh, toleransi. Iya, ada toleransi. Kemudian syarat berikutnya setelah administrasi selesai, itu kemudian ada tes tes Hmm. tertulis gitu. Jadi waktu itu kebetulan saya dapat tempatnya itu di Denpasar juga waktu itu. Jadi tulis di sana tes seperti tes IELTS aja gitu. Jadi Iya, tes writing sama speaking. tes speaking-nya itu interview, lebih ke interview sih. Oh, speaking-nya lebih Writing interview. sama reading. Writing Hmm. sama Sama reading. reading, writing sama ya speaking. Speaking-nya dalam bentuk interview gitu. Nah, Hmm. dari tes itu nanti dilihat skor kan kalau di IELTS itu kan skornya band 1 sampai band 9. Iya, Terendah 1, tertinggi itu tertinggi 9. 9. Nah, kalau yang lulus Hmm. itu yang bisa ikut program itu adalah yang punya band 4,5 Oh, minimal gitu. 4,5 gitu. Bukan minimal, iya minimal 4 Minimal. sampai 4,5. Oh, 4 Nah, sampai tetapi kalau 4,5. sudah 5, 6 ke atas, itu Hmm. malah dianjurkan untuk langsung daftar S2 gitu. Jadi tidak bisa ikut program itu gitu. Oh, gitu. Karena udah band 5 ke atas itu sudah standar mendaftar program beasiswa scholarship AAI Oh, untuk gitu ya. disabilitas. Ya, jadi kan ya tadi yang saya katakan jadi AAI ini atau Australia Award Indonesia Hmm. memfasilitasi untuk program namanya ada program Australia Award Scholarship Hmm. itu memberikan toleransi kepada teman-teman disabilitas itu. Kalau yang tidak disabilitas, non disabilitas itu mereka minimal band 5,5 gitu, minimal untuk mendapat. Tapi kalau untuk disabilitas masih band 5 gitu, boleh. Oh, Jadi gitu. ada toleransinya, iya. Oh, berarti kalau Justru memang kalau sudah band 5 tidak boleh ikut program ELTA. oh gitu, Diminta karena memang harus karena udah fasih mungkin ya bahasa Inggris atau gimana gitu ada scoring. ya karena Hmm. sesuai tes nilai tesnya itu sudah mencukupi untuk langsung ikut program atau mendaftar program master gitu. Oh gitu. Jadi Wow. Ya, diharapkan bisa langsung mendaftar untuk bisa langsung ikut program master itu beasiswa. luar biasa. Ini AAI ini sama gak sih Mas Surya ya dengan dulu saya yang pernah belajar di Mitra Netra gitu ya, yang Australian Aid itu beda ya? Aus Aid Iya, Aus Aid.
beda program kayaknya. Oh, beda program ya? Iya, beda program, iya. Oh, Beda, ya ALS itu kan program kerjasama gitu dulu ya. Saya ya. lupa ya kepanjangannya apa. Tapi itu beda program. Oh, beda program, bukan AI, bukan ini ya, bukan waktu. Iya, kayaknya beda program. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jika menyukai video ini, silakan di like. Jangan lupa subscribe dan share. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.